Tekstil, kembali lagi di channel BMKM Potensi Bandung. Di sini kita acara podcast UKM. Di sini aku udah sama narasumber yang lain dari UKM Vobatex atau Volleyball Tekstil. Di sini ada Kang Ardi. Mungkin bisa kenalan dulu nih ke teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ardian Saputra Maulana, Ketua Umum Volleyball Tekstil periode 2021. Untuk jurusan sendiri saya jurusan Teknik Tekstil 2019. Oke. Nah, Kang Ardi di sini mungkin teman-teman ada yang bingung nih. UKM Vobatex itu kan volleyball lah, Ya. ibaratnya volley. Nah itu apa sih gitu di Politeknik Bandung tuh UKM apa gitu? Jadi Vobatex ini ya merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa gitu dalam bidang volley ya. Jadi Vobatex ini memfasilitasi seluruh mahasiswa Politeknik Bandung dalam mengembangkan minat maupun bakatnya itu dalam olahraga dalam bidang bola voli gitu. Oke. Nah tadi berarti Vobatex ini adalah UKM olahraga yang bergerak di dalam bidang bola voli. Nah kebetulan di sini aku juga anggota Vobatex, salah satu anggota Vobatex ya. Mas ini anggota Vobatex. Nah ini kan jadi tadi kan udah perkenalan singkat dari Vobatex, jadi kita tahu tuh Vobatex tuh UKM apa gitu yang bergerak dalam bidang apa. Ya. Nah setelah kita mengetahui nih dan kita udah kenal secara singkat Vobatex itu apa, kita juga harus tahu dong latar belakang berdirinya itu kapan dan alurnya itu seperti apa tuh. Oke, mungkin dari Kang Ardi bisa ngejelasin nih ke teman-teman semua nih. Ini mungkin lebih ke sejarah ya, mungkin lebih sedikit bercerita ya, mungkin ya sedikit aja sih yang saya ketahui gitu. Oke. Mengenai sejarah Vobatex ya. Mungkin waktu pertama dulu tuh mungkin dari angkatan ke angkatan gitu ya, dari periode angkatan 2014 ya, dan periode 2015. Nah waktu dulu itu memang masih apa ya, kayak kegiatan olahraga bola voli itu belum ada di kampus Politeknik SDT Bandung gitu. Jadi angkatan tersebut itu menampung apa ya, minat dan bakat yang mungkin kemauan ya yang hobi dulu gitu gitu, dalam olahraga bola voli gitu. Nah untuk waktu dulu itu latihannya itu pertama kali itu di ini Gor Alko yang di Kosambi gitu. Nah waktu pertama latihan dulu itu memang sepakat bahwasanya dulu Vobatex ini sebelumnya itu pada sepakat namanya itu fosil gitu. Nah berhubung di periode selanjutnya itu apa namanya memang sempat ada nama gitu yang sempat vakum, yaitu Vobatex. Jadi angkatan yang 2014 sama 2015 ini itu menyesuaikan sama angkatan yang sebelumnya gitu, yang nama Vobatex ini sendiri itu sebelumnya itu pernah ada gitu, tapi sempat vakum. Jadi ya nama fosil itu memang rencananya awalnya saja sih, tapi ya karena ngikut ya jadi pada sepakat buat nama polinya itu untuk komunitasnya itu namanya menjadi Vobatex gitu. Terus ada pemilihan ketua pertama ya di periode angkatan 2015 ya, yang diketuai oleh Kang Kevin gitu waktu itu. Kang Kevin berarti ketua pertamanya nih Kang Kevin, ya, di 2015. Terus paling keduanya itu kan siapa tuh Kang kira-kira namanya Kang? Kalau di periode selanjutnya mungkin Kang Kevin mungkin ini 2014. Iya di 2014 Kang Kevin. Nah kalau 2015-nya ada Kang Sofyan ya. Waktu Kang Sofyan itu ya untuk latihannya itu sudah nggak di Gor Kosambilan, nggak di Alko lagi, sudah meminta perizinan lah ya untuk latihannya itu di Balai Besar Keramik yang di sebelahnya Balai Besar Tekstil itu. Iya, atau biasa dipanggil BBK ya. BBK. Dekat juga dari kampus. Bisa jalan kaki dah. Di BBK itu ada lapangan kecil gitu. Iya, lapangan buat main voli biasanya di situ.
Nah, terus di periode selanjutnya di angkatan 2016 ya diketuai sama Kang Bagas ya. Di Kang Bagas ini ya untuk latihannya itu biasa sih juga di BBK di Balai Besar Keramik. Terus waktu angkatan Kang Bagas itu mulai ada perencanaan gitu buat menjadiin Pobatik itu yang dulunya itu komunitas itu untuk menjadi sebuah unit kegiatan mahasiswa di kampus Politeknik Bandung. Oke. Nah, kalau di 2017 tuh Kang? Oh ya, di angkatan 2017 kan yang diketuai sama Kang Riki ya di periode sebelumnya. Nah, untuk awal pertamanya itu alhamdulillah Pobatik sudah diizinkan buat ngikut lomba Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Syukur pada waktu itu kita ikut sudah mulai turun gitu ke OPTK 2020. Alhamdulillah. Dan di Kang Rifki sendiri itu masih melanjutkan kemauan gitu buat yang dulunya awalnya komunitas buat Pobatik ini menjadi UKM di kampus. Terus di angkatan selanjutnya ya, mungkin yang periode sebelum saya yaitu periodenya yang diketuai oleh Kang Rizal, alhamdulillah untuk Pobatik sendiri ini sudah jadi UKM di kampus itu akibat dari perjuangan dari teman-teman anggota semuanya dan lebih tepatnya dukungan dari semua organisasi mahasiswa di kampus Politeknik Bandung itu. Berterima kasih sekali atas persetujuannya dalam menjadikan Pobatik yang dunia komunitas ini menjadi UKM di kampus. Alhamdulillah. Dan untuk periode sekarang masih transisi ya, masih banyak pembenahan yang sekiranya itu masih harus dibenarkan lagi dari periode sebelumnya agar bisa lebih baik lagi gitu. Ya. Berarti kalau untuk sejarahnya itu Pobatik dimulai dari tahun 2014 ya Kang? 2014 itu namanya masih fosil. Ya, rencananya itu sepakatnya itu fosil gitu. Tapi seiring berjalannya zaman mungkin fosil nih kayak kurang cocok gitu, makanya diganti di Pobatik itu di 2015. Ya, karena mengikuti angkatan sebelumnya itu yang sebelumnya itu pernah vakum gitu. Pernah vakum juga, sempat vakum juga berarti kan? Iya. Oke. Jadi ngikut aja namanya. Oke. Nah, berarti untuk sejarah Pobatik sendiri ya teman-teman itu penuh perjuangan gitu dari 2016 sampai 2017, 2018 atau 2019 kemarin itu penuh perjuangan untuk menjadikan Pobatik ini jadi UKM. Alhamdulillah. Gitu. Nah, alhamdulillah waktu di periodenya kemarin sebelum Mas Kang Ardi itu sudah dilantik menjadi UKM, sudah resmi dan memiliki legalitas sebagai UKM KM Politeknik Bandung. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, tadi itu sejarah singkat tentang Pobatik ya teman-teman. Nah, di voli sendiri itu ya sebenarnya itu ada berbagai macam posisi ya. Kan ada 6 orang tuh, 6 orang. Nah, yang pertama itu ada spiker, tosser, sama libero. Siapa itu ada terbagi lagi, ada blocker juga, ada middle blocker. Nah, mungkin di sini aku mau ngejelasin gitu. Soalnya aku juga salah satu anggota Pobatik ya teman-teman. Iya, Kang Dimas ini anggota juga di Pobatik. Oke. Nah, paling untuk spiker itu sendiri itu ibaratkannya tukang pukul. Jadi spiker tuh tukang smash di dalam bola voli. Jadi dia tuh bertugas untuk mencetak poin ataupun merubuhkan pertahanan lawan ya teman-teman. Nah, di voli juga itu ada namanya tosser. Nah, tosser bagian melambungkan bola. Namanya juga tos. Nah, tos itu kan artinya mengoper lah ibaratnya. Nah, tosser ini sebenarnya ibaratkan sebuah menara pengontrol gitu dalam permainan bola voli. Nah, menara pengontrol otomatis sumber pusat serangan itu dimanipulasi oleh tosser gitu. Nah, jadi tosser yang mencari celah kosongnya, setelah itu diserahin kepada spiker yang tadi seperti saya jelaskan untuk membobol dan mencetak poin gitu teman-teman. Nah, ada juga middle blocker atau blocker itu gunanya untuk menghalangi spiker lawan untuk mencetak poin gitu.
Jadi misalnya ada yang nge-spike dari lawan tuh mukul bola untuk mencetak poin, dari tugas blokernya untuk menghalangi dengan menggunakan kedua tangan di atas net. Gitu teman-teman. Nah, tadi juga ada libero ya kan? Iya. Ada libero. Libero ini adalah sumber pusat pertahanan dari sebuah tim bola voli, teman-teman. Jadi tugasnya libero itu untuk bertahan, untuk passing bawah atau menahan bola dari serangan maupun dari servis tim lawan, teman-teman. Terus juga untuk posisi yang terakhir, ini posisi yang merupakan awalan lah ibaratkan. Jadi dia tuh adalah server atau penservis. Jadi dia tuh yang memberikan bola pertama untuk lawan gitu. Jadi dia memukul bola ke arah lawan, dan lawan akan melakukan pertahanan dan melakukan penyerangan seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Nah, itu untuk posisi-posisi yang ada di permainan bola voli ya, Kang. Ya, benar sekali. Ya, Oke. Dimas tadi benar sekali. Oke. Dimas juga merupakan anggota, jadi tahu. Oke kan, di sini kita mungkin Fobatex tadi kan merupakan UKM yang baru ya kan, di Politeknik Bandung. Nah, karakteristik apa gitu yang kira-kira bisa membedakan Fobatex dengan UKM-UKM lain gitu kan? Jadi Fobatex sendiri kan memang salah satu UKM yang bergerak di bidang bola voli ya. Yang beda dari UKM yang lainnya kan kayak olahraga kan, ada juga UKM tuh yang bergerak di bidang bola basket ataupun sepak bola ataupun di bidang musik ya. Jadi untuk Fobatex ini kan lebih fokus gitu dalam olahraga bola voli gitu. Karakteristik sendiri itu ya itu tadi, lebih ke main voli. Berarti lebih ke main voli, terus juga di Fobatex juga ada asas kekeluargaannya ya kan? Ya, ada organisasi juga dapat ilmu organisasinya ada gitu. Jadi teman-teman semua yang mau gabung Fobatex jangan takut, karena di sini kita pakai asas kekeluargaan kok. Iya, jadi santuy, kita mah ketawa ketiwi mulu gitu. Tapi ya kalau udah di fisik ya namanya di fisik ya sakit gitu. Jadi lumayan inilah rasa dikit lah, paling otot-otot jadi gede sedikit lah. Kapan lagi kita punya badan bagus gitu. Langsing aja. Jika anak-anak voli yang di kampus Politeknik Bandung tuh terkenal sama kekuatan pahanya untuk melompat. Jamnya tinggi. Jamnya pokoknya jangan ragu untuk join ke Fobatex ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, kan kemarin Kang Ardi masuk ke Fobatex itu di tahun 2019. Nah, waktu masih botak ya kan? Masih botak. Masih hitam, masih botak main voli. Keren. Takut salah pukul teman-teman. Karena masih botak, takutnya dikiranya bola. Padahal nggak bola. Nah, sekarang kan Kang Ardi kan menjabat di periode 2021. Nah, itu kan kemarin waktu di 2019 kan kita COVID-19 belum menyerang bumi nih. Ya kan, sekarang lagi pandemi, kita di 2021 kan otomatis menjalani kepengurusan secara online. Sedangkan kita kemarin tuh offline. Nah, kira-kira ini kan ada nggak perbedaan waktu menjalankan kepengurusan secara offline sama waktu online tuh Kang? Kendalanya apa aja dan solusinya itu apa aja sih Kang? Untuk apa ya? Mungkin perbedaannya waktu online sama offline ya memang sangat berbeda banget gitu, terutama pada saat latihan gitu. Beda banget kan. Dulu voli kan memang termasuk olahraga yang bergu gitu. Jadi ya waktu offline dulu kalau latihan kan bareng-bareng gitu. Terus ya untuk solusi waktu online saat ini itu ya kita mungkin latihan secara mandiri di rumah masing-masing atau domisili masing-masing gitu. Nah, berarti paling apa yang selama online ini pelatihannya tuh lebih ke individual dulu. Terus untuk rencananya sih kan ada sebagian juga nih anggota Fobatex yang di Bandung, terutama kan yang dari angkatan 2019 yang di Bandung ya. Nah, rencananya sendiri dari bidang kepelatihan itu maunya itu latihannya itu ada yang hybrid gitu. Nah, latihan hybridnya itu ada, terus online-nya juga jalan gitu. Jadi sama-sama jalan lah ya intinya mah. Tapi ada kendala di hybrid ini gitu. Terutama
dalam lapangan gitu. Kemarin kan dulunya tuh Pobatek latihannya kan di Balai Besar Pamik ya. Namun untuk sekarang kan ya, untuk BBK sendiri itu sudah lama sekali nggak dipakai gitu. Udah 1 tahun lebih lah semenjak pandemi COVID ini menyerang gitu. Jadi di BBK sendiri tuh ada barang-barang gitu kayak lemari, kayak barang-barang lah ya. Lapangannya itu kacau penuh dengan lemari-lemari dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu dari Pobatek ini rencananya mau mencari lapangan baru gitu buat nantinya latihan hybrid. Nah, tapi untuk sekarang ini udah ada sih, tapi ya masih nunggu kepastian lagi gitu dari pihak lapangannya. Ya, semoga aja bisa latihan hybrid lah ya. Iya, sama kayak periode sebelumnya yang pernah merasakan ini latihannya itu secara offline. Nah paling kalau untuk solusinya itu paling kita nyewa gor ya biasanya. Ya, tapi untuk nyewa gor sendiri kan biayanya kan mahal banget gitu kan, per jam, hitungannya itu per jam. Jadi ya daripada kemahalan gitu buat latihan seminggu sekali gitu, ya lebih baik kita cari jalan tengahnya aja sih, cari yang lebih murah. Tahu yang lainnya. Terus waktu latihan offline dulu kan ini ya, waktu latihan itu kita 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, 2-3 kali pertemuan sih kalau nggak salah waktu itu. Nah untuk sekarang itu waktu sistem online-nya itu ya kita 1 minggu 1 pertemuan gitu. Nah ini makanya sangat berkurang sekali kan itunya mulai dari fisik ataupun tekniknya dalam bermain bola voli gitu kan. Oke. Jadi semaksimal mungkin lah ya untuk di pandemi ini bisa berkegiatan aktif gitu. Termasuk juga kan nantinya juga untuk katanya ini dapat kabar bahwasanya bulan depan ada OPTK ya kan gimana di BEM sendiri. Tahun depan tahun depan kan. Tahun depan. Ya, oleh sebab itu ya mulai dari sekarang ya dari Pobatek sendiri mempersiapkan gitu. Mulai dari fisik, teknik bermain bola voli itu ya memang harus ditingkatkan lagi cara bermainnya. Oke, berarti selama online ini berarti lebih ke latihan individual dulu. Terus ntar mungkin nanti pas kalau udah offline udah ngumpul semua baru kita bikin chemistry lah gitu ya untuk latihan. Soalnya susah juga nih kan misalnya kita latihan misalnya main volley kita berenam. Nah sedangkan kita tuh belum ada latihan bareng. Nah mungkin di pas offline itu kita latihan untuk cari chemistry gitu. Biar upaya jalan terus bola volinya, biar upaya ya nggak saling gagu lah ya, atau kaku gitu waktu di lapangannya. Jadi di lapangan enjoy gitu. Oke. Betul sekali. Nah kan Kang Ardian kan ngejabat di 2021 nih waktu online nih. Kegiatan apa aja Kang yang udah dilakuin sama rencananya ke depannya itu mau ngelakuin apa nih Kang untuk Pobatek Kang? Untuk kegiatan yang udah dilakuin tuh yang kemarin kita ada ikut nih yang programnya dari BEM Open Recruitment gitu. Nah yang kemarin ya kita sempat ikutan juga. Terus ada kaderisasi ya di Pobatek sendiri. Untuk sekarang sudah ada alur kaderisasinya gitu. Yang pertama mulai dari kaderisasi awal yaitu berupa pemberian materi tentang kepemimpinan, manajemen dan organisasi ya. Dan sebelum ada kaderisasi awal gitu kita ada ini Kang Dimas, penyambutan calon anggota baru. Jadi anggota baru Pobatek ini disambut gitu dan juga diberikan sedikit pembekalan gitu mengenai apa itu Pobatek gitu. Di Pobatek itu ada apa aja sih, kegiatannya itu ngapain aja kayak gitu. Sudah diberi bekal gitu di awal. Terus kemarin juga sempat ada magang lah ya. Magang. Jadi supaya tahu para calon anggotanya itu di masing-masing bidang yang ada di Pobatek itu
supaya tahu tugas pokok dan fungsi gitu dalam menjalankan tugas-tugasnya kayak gitu. Oke, Sama mengetahui kegiatan apa aja juga sih, termasuk program kerja maupun aktivitas yang udah direncanakan waktu awal kepengurusan Pobatek gitu. Oke. Terus sama ada latihan rutin ya Kang Atka? Oh iya, sama latihan rutin ini lupa lagi. Latihan rutin ya, Anggota ya, bikin video kalau nggak bikin salah. video latihan dalam 1 minggunya itu sekali gitu biasanya. Terus ntar dievaluasi gerakannya mana tau ada yang Iya. salah gitu ya. Jadi teman-teman jangan pada takut misalnya mau gabung Pobatek di kala pandemi seperti ini. Itu ya videonya itu emang dibuat bukan cuma untuk yaudah buat video aja, tapi entar juga dievaluasi dan diperbaikin. Misalnya ada salah-salah dari gerakan, tekniknya salah, itu juga kita langsung perbaikin ya teman-teman ya. Jadi jangan takut salah gitu. Oke Kang, tadi kan udah ngebahas nih kegiatan yang udah dilaksanain nih. Nah, kedepannya ya. Untuk rencana kedepannya tuh Pobatek bakalan ada apa ya, pelantikan sih, atau nantinya ada pergantian ketua sama ganti periode sih. Iya, ganti periode. Sudah berakhir kayaknya nanti kepengurusan sekarang gitu yang saya pegang. Oke. Terus ya itu aja sih. Sama paling latihan offline-nya itu ya lebih digencerin lagi lah supaya nantinya kan ada OPTK juga tahun depan gitu. Mulai dari sekarang ya dipersiapkan gitu buat latihannya, terutama latihan individual maupun nantinya itu rencananya ada latihan hybrid ya, yang posisinya itu di Bandung gitu. Anggota Pobatek yang di Bandung. Ya itu aja sih. Oke. Nah, berarti kita tuh intinya harus tetap latihan ya teman-teman, maupun online. Terus supaya kita tuh tetap sehat juga. Selain kita dapatkan ilmu atau teknik bermain bola voli, kita juga dapat kesehatan untuk menguatkan imun kita di kala pandemi seperti ini. Bener nggak? Betul sekali, terjaga kesehatan kan, karena Pobatek sendiri juga ada pemanasan juga gitu sebelum melakukan latihan gitu. Jadi kalau ikut Pobatek ya sehat aja sih, sehat alhamdulillah. Kayak saya contohnya anggota Pobatek sehat. Wah, banget gitu. Sehat. Pandemi saat ini tuh harus rajin-rajin berolahraga gitu. Iya, benar banget tuh. Apalagi voli itu semuanya badannya gerak tuh, mulai dari tangan untuk mukul bola, kaki untuk ngelangkah, pinggang itu juga. Itu gerak semua sih badannya pokoknya. Sehat dah pokoknya. Tulang-tulang mantep banget. Oke. Terus apa lagi? Terus paling Kang, harapan dari Kang Ardi sendiri nih untuk teman-teman pengurus Pobatek sama anggota Pobatek, terus sama mahasiswa umum juga nih yang bukan anggota Pobatek, Kang. Harapannya apa kira-kira? Oh iya, harapannya sih untuk anggota sendiri kan, untuk saat ini kan waktu online gini mungkin di komunikasi lah ya. Untuk komunikasi sendiri itu ya ada kalanya kalau kegiatan itu suka ada banyak yang nggak ikut gitu untuk berpartisipasi ya. Harapannya itu ya semoga saja di online ini apa ya, anggota Pobatek ini lebih akrab lagi lah, lebih berpartisipasi lagi dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh Pobatek gitu. Kayak latihannya itu lebih di apa ya, jadi tekunin lagi ya, supaya nantinya buat persiapan juga kan ada OPTK di tahun depan. Terus untuk anggota mahasiswa lah ya, mahasiswa umum harapannya ya, kalaupun teman-teman semuanya itu memiliki minat gitu ataupun bakat dalam olahraga bola voli ya, harapannya ya ikut gabung gitu bersama kita, jangan sungkan banget gitu. Ya otomatis kalau emang masih penasaran itu nggak apa-apa kok, ikut latihan dulu aja ya kan. Iya, itu aja merasakan gimana sih voli itu. Iya, soalnya di voli sendiri ya orangnya ya kayak gini aja gitu, cerita
sharing. Santai aja pokoknya, kita nggak ada kaku-kakuan di sini, nggak ada senioritas di dalam Fobatek juga nggak ada ya kan. Betul sekali. Semuanya sama rata, paling saling menghargai aja sih sebenarnya, intinya saling menghargai, saling memahami gitu. Buat yang bakatnya udah dari SMP ataupun dari SD SMA lah ya, ya bisa ikut bergabung lah dengan kami gitu. Dan juga untuk minatnya ya barangkali masih nol banget nih tentang voli ya, boleh sih kalau memiliki keinginan yang tinggi gitu buat bermain voli gitu kan, kita bisa latihan bareng lah ya untuk betul ya kedepannya kan. Jadi kan kita soalnya open banget nih ya kan, misalnya ada yang mau join ya ayo, ada yang mau latihan walaupun belum tentu mau join Fobatek juga ayo dulu ya kan, ayo dulu aja gitu. Kalaupun nanti mau jadi anggota ya itu boleh aja sih, asalkan ikut alur kaderisasi yang udah dipersiapkan Fobatek gitu aja. Oke Kang, karena kita udah ngebahas tentang apa itu Fobatek, sejarah Fobatek itu seperti apa, terus kita ini udah sampai di ujung Kang, di ujung podcast. Aduh, gak kerasa ya. Oke Kang, Fobatek sendiri Kang, kalau boleh nanya ada jargonnya nggak sih? Oh, ada tuh. Pasti ada. Semangat. Biar supaya kalau siap latihan itu kan lemas, harus semangat lagi. Jargon. Oke, siap. Apa tuh Kang jargonnya Kang? Jadi untuk jargon Fobatek sendiri itu bilang Fobatek jump and spike gitu. Oke. Langsung kita praktekin Kang. Dipimpin sama Kang Ardi. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Fobatek Jump and spike. Alhamdulillah. Jump and spike. Jadi berarti itu kita tuh harus lompat dulu baru spike. Kalau nggak lompat dulu nge-spike langsung kena net. Jadinya masuk ke kita. Poin lawan malah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sekian dulu podcast kita bersama Fobatex atau volleyball textile. Jadi terima kasih waktunya untuk udah nonton video ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama UKM lain dari Polres Bandung. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih udah mendengarkan saya.